Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu, Bapak-bapak, apa kabar nggih hari ini? Alhamdulillah. Hujan nggih? Syukuri nggih nikmat Allah ya. Walaupun hujan tapi semangatnya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak semangatnya tetap seperti hari ini, sampai berangkat sampai pulang lagi tetap semangat ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan tetap sehat. Hari ini sehat, mudah-mudahan berangkat, mudah-mudahan sampai di sana tetap sehat dan bisa melaksanakan ibadah haji, umrohnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ya. Kemudian tetap dijaga kesehatannya. Ya, jangan males-malesan. Jaga dengan olahraga. Kalau muter manahan berapa kali ibu-ibu? 4 kali. Ya. Kira-kira 7 kali kuat ya. Kenapa? Di sana itu nanti ya. Di sana itu nanti kita keliling sudah 7 kali. Kalau padat musim haji jauh, mesti tidak bisa nempel Ka'bah. Kalau dekat Ka'bah itu paling 10 menit selesai. Padahal padatnya tuh, waduh, Masya Allah luar biasa. Kalau musim haji dan umrah pun sekarang padat. Kemudian sa'inya setengah kilo sekali jalan, 450 meter kali 7 3,5 kilo. Ya, hitung-hitung saya pikir sekitar 6 kilo perjalanan sekali jalan. Dan belum lagi tambah capek-capeknya dari maktab ya, dari hotel kita agak jauh. Itu ya biasanya agak jauh itu. Kita jalan lagi ya. Tidak ada yang namanya umroh haji itu Indonesia ya. Ya kayak kita ini yang umum ya. Yang dekat itu tidak ada. Jadi saya tidak mau ngomong insya Allah dekat, tidak mau saya. Memang tidak ada. Ya Mas ya. Memang tidak ada. Pasti jauh. Karena yang dekat-dekat orang yang bayar 170 juta minimal sampai 300 juta itu yang dekat-dekat, hotel dekat-dekat. Makanya dinikmati saja apa yang ada. Yang penting bisa berangkat, bisa menunaikan ibadah haji. Itu yang penting. Ya, jauh ke dekat ke orang enak, pokoknya nikmati saja. Kalau itu belum siap, disiapkan dari sekarang. Jangan mau enak-enak, enggak boleh. Kita di sini mungkin orang kaya-kaya ya, yang wajah-wajahnya ibu-ibu apanya orang kaya-kaya ini kayaknya. Kalau enggak kaya, enggak mungkin bisa bayar 60 juta. Tahun ini sekitar 59 juta. Udah siap semua nggih? Oh, kan berarti orang kaya toh? Orang kaya. Biasanya kalau orang kaya itu maunya enak saja. Bapak Ibu, saya ini mulai membimbing haji dari 97 sampai hari ini ya. Umrah itu hampir 2-3 bulan sekali umrah ya, sehingga saya bisa milih. Artinya kalau saya bawa umrah ke orang kaya-kaya, saya tidak seneng. Yo, coba nggak orang kaya-kaya tidak seneng. Kenapa? Sebabnya rewel. Banyak tuntutannya. Aku sembayar kok nggak diladeni, coba bayangin. Padahal kita ini mau ibadah toh. Ibu-ibu juga begitu. Aku sembayar 50-60 juta kok orang diladeni biar kemenak. Jangan. Udah mandiri. Ibu ini mau masuk surga sendiri apa minta-minta sama lainnya? Enggak. Allahus somad ya. Hanya kepada Allah kita itu memohon pertolongan, bergantung apa-apa itu hanya kepada Allah. Jangan kepada travelnya, kepada hajinya, kepada pembimbingnya, apa menit pada kabihanya. Kabihah itu kan mumet ngurus orang banyak gitu. Kemudian minta diladeni. Pak Koper ora digowo. Lah bayangke ya. Ada itu kelompok-kelompok tertentu. Saya ini udah bimbing kabihah itu dari 2002. Mandiri waktu itu. Saya ini orang mandiri, kita mendirikan mandiri saya beberapa teman. Jamaah saya itu pernah 600 orang, bayangin. Dua kloter. Ya.
Bayangin itu ada di antara kelompok tertentu. Mas kok koper kok gak digawake, bayangin loh. Pada saya itu pada waktu itu sebagai leadernya nggak dibawake. Oh iya Pak, tak bawake. Saya santai aja. Udah Pak, gantian ya, jangan bawa sampai ke sana. Nggak apa-apa. Nah, Ibu dan Bapak, saya mau tahu dulu, apakah Ibu dan Bapak sudah paham sebuah proses perjalanan haji dari H sampai Z? Kan udah dapat mana, dapat apa namanya, dapat cara umroh, tawaf, segala macam, udah dapat semua tuh ilmunya. Ulang ya, udah paham semua tuh. Tapi dari semua itu, apakah Bapak Ibu ini udah paham proses perjalanannya? Itu kan baru persel bagian-bagian. Ada umrohnya, ada mabitnya, apa namanya, ada wukufnya, kan dijelas sebagian-sebagian. Tapi proses perjalanan dari A sampai Z paham belum? Masa belum paham? Oke, nah belum paham tak sampai ke. Kalau udah paham, saya cuma wassalamualaikum itu aja ya. Ya, insya Allah materinya menarik, ya. Materinya menarik. Cuma tergantung panjenengan. Kalau panjenengan ngobrol, jadinya tidak menarik. Tapi catatan, kalau jenengan mau ngobrol, saya mohon maaf, 1000 maaf. Saya mohon jenengan tuh pulang aja. Setuju apa enggak? Setuju. Bapak-bapak setuju? Setuju. Alhamdulillah. Gimana jadi tegang ini? Enggak apa-apa. Boleh guyu boleh, ngobrol boleh, tapi jangan serius ngobrolnya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Bapak dan Ibu, kita tahu ya, gambaran umum. Kalau umum itu semuanya. Ibarat kita sholat, udah tahu bacaan sholat, tapi belum pernah praktek sholat, kan tidak bisa. Nah ini kita coba ya. Kita lihat dulu berikutnya. Kalau ini mesti sudah tahu semua ya. Haji menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu, melaksanakan amalan-amalan tertentu. Dimulai dari bulan Syawal. Mulai dari bulan Syawal itu bukan berarti sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi orang masuk bulan Syawal itu akan sudah mulai melaksanakan ibadah haji sampai bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah tanggal 10 udah selesai ibadah haji itu ya. Ini ayatnya tentang haji ya. Kemudian dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dan berjalan kaki. Bayangkan nggak ibu-ibu berjalan kaki dari sini? Enggak ya? Nah, berjalan kaki itu orang yang dekat-dekat sana ya. Kemudian datang naik unta kurus. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Datang dari segenap penjuru yang jauh, mungkin nggak? Nah, kita ini penjuru yang jauh, datang ke sana. Artinya ayat ini benar. Disampaikan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia untuk datang ke sana. Nyatanya jenengan bayar dan nunggu sampai sekian bertahun-tahun nunggu kok ya gelem. Kenapa? Karena ayat ini, gitu ya. Datang dari penjuru, dari segenap penjuru yang jauh sekali. Pak Apip pucuk yang paling jauh itu mana? Datang orang. Kalau dia dengar syiar Islam, dia datang. Kenapa? Haji itu adalah rukun dari agama kita. Rukun ini nggak bisa diubah-ubah. Kalau tidak memenuhi, nggak bisa ada sempurna. Ya, tapi ada syarat-syarat tertentu. Oke. Ini ayatnya lagi tentang ya. Nah, ini tentang musim haji. Sudah sebelum saya baca ya. Udah pada tahu semua. Bapak dan Ibu, kau ini udah tahu ya. Jadi gambarannya sederhana sekali. Bahwa ibadah haji itu ada 2 season ya. Ada 2 season. Season pertama adalah umroh. Pasti. Jadi kalau orang umroh 1000 kali, ikut amal swada umroh berkali-kali, tetap tidak bisa melunasi hajinya. Artinya tetap tidak bisa memenuhi syarat hajinya, belum berhaji. 1000 kali umrah belum haji. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah haji itu sendiri. Saya ini agak sakit ya, agak batuk-batuk. Kemarin juga ngisi manasi 2 jam, ini lagi. Ya. Kemudian dikerjakan di Mekah dan sekitarnya. Banyak coba bayangkan, Mekah, kota Mekah, kemudian di luar kota Mekah. Kalau umroh itu di Mekah kok, hanya di dalam Masjidil Haram, ya. Tapi kalau haji itu di Mekah dan sekitarnya, berarti keluar kota Mekah. Umpamanya Solo ini Mekah, kemudian ibadah haji itu ada di Solo, ada di Sukoharjo, kira-kira ya.
umpamanya wukufnya di luar kota Mekah. Gambaran seperti itu ya. Jadi haji itu seperti itu. Kemudian macam-macam ibadah haji mesti sudah dijelaskan ya. Saya tidak jelas kemana-mana karena saya ingin fokus. Fokusnya apa? Fokusnya itu adalah haji 99,9%. Haji Indonesia itu ngambilnya haji. Oh, wis pinter loh. Haji tamato ya. Berarti saya udah sebagian udah seneng gitu, udah pinter. Haji tamato. Saya tidak jelaskan, mesti udah jelaskan tentang haji kiron, kemudian haji ifrad, udah jelaskan toh? Udah, kita tidak bahas lagi. Saya hanya ingin bicara masalah haji tamato. Haji yang paling menyenangkan itu haji tamato, ya. Habis umroh seneng-seneng. Namanya tamato ya, seneng-seneng, ya. Makan, tidur, apa ya? Tamato turu gitu ya. Itu Masya Allah, itu paling menyenangkan. Makanya kisahnya ada. Ini materi kita agak panjang dikit, tidak apa-apa ya. Banyak nanti gambar-gambar yang menyenangkan gitu ya. Tapi insya Allah tepat waktu. Nah, apa sebab dikatakan haji tamato haji yang senang? Karena pada waktu itu Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dari Madinah, ya, Madinah ya. Beliau dari Madinah ngambil mikot di Bir Ali. Kalau Bapak Ibu dapat gelombang 1, nanti mikotnya di Bir Ali. Kalau gelombang 2 dapatnya di atas Yalamlam mikotnya, susah itu. Dapat gelombang pertama, insya Allah seperti sunnahnya Nabi. Tapi bukan berarti yang lain batal, karena mikot itu dari mana-mana ada. Ya. Nah kemudian Rasulullah itu berjalan dari Madinah sampai ke Mekah, naik unta dan jalan kaki, disebutkan di ayat tadi, jalan kaki juga. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan, Masya Allah. Jadi kalau perjalanan dari Mekah berjalan dari Madinah berjalan ke Mekah naik bis, bayangkan Rasulullah berumrah, berhaji pada waktu itu, mesti menangis. Ya Allah, kok Rasulullah begini susahnya. Saya naik pesawat, saya naik bis, kok kayak gini kok saya nggak terima, ya? Hah? Masya Allah luar biasa. Bayangkan saja gitu ya. Nah, oh ya. Pada waktu itu teman sahabat-sahabat itu tidak sama. Ada yang staminanya baik luar biasa, tapi ini insya Allah wajah-wajah ini stamina top KBI. Amin ya. Kenapa? Karena saya itu memotivasi saja. Karena ibadah yang paling berat, ibadah fisik itu adalah haji dan umrah, haji terutama. Kalau hafalan-hafalan itu tidak ada masalah. Nggak bisa ya moco, orang mau coba apa ya sah. Tapi fisiknya itu loh yang paling penting, ya. Makanya siap olahraga, makan vitamin, nggak usah stres. Ya, saya terus ya. Nah kemudian terjadilah para sahabat itu capek, kesel, wis melukro, rambutnya kusut dan sebagai ayat yang mengatakan, ya. Kemudian yang paling penting itu suwe gak ngumpul istri ini loh, ya loh. Lama, sampai sekian puluh hari nunggu pada tanggal 10 Zulhijjah. Sing nom-nom ki piye bayangke? 10 hari gak disentuh, kira 40 hari gak disentuh, kira piye? Saya tidak hafal, haji kan bolak-balik ngantar haji. Gelisah Pak ki piye Pak, aku gini. Saya tenang tak golek kamar barokah, saya bilang gitu. Nah, nanti ibu-ibu sama teman-temannya kan ada regu toh. Ketua regu, Mas aku butuh ini piye? Yang kemarin yang di, yang kok konco-konco takkan metu sik, dia kon lungo-lungo dolan-dolan tuku kono. Nah, nanti 1 jam 2 jam dah selesai, mereka pada pulang lagi gitu. Setuju nang mboten Bapak? Duh, itu Pak kabeh setuju nih Bapak setuju, saya di sini ngono soalnya. Saya waktu haji pertama masih muda sekali. 35 atau 39 tahun ya, masih muda banget. Tetap kebutuhan itu pasti. Makanya Rasulullah tuh ngerti. Nek koyok ngono, kue umroh dulu. Selesaikan umroh, bagi selesai saya halus, selesai lepas semua pakai ihrammu. Kue nak ngopo-ngopo yang monggo gitu loh. Nggak kena dam lagi. Istrimu dipenuhi kebutuhannya. Ya, kemudian kamu bebas pakaian seperti biasa. Itu nanti akan saya sampaikan gitu ya. Jadi gitu kisahnya tamato. Tamato itu haji yang seneng-seneng gitu ya. Seneng membedan. Pokoknya itu ya men. Ya insyaallah. Kita lihat lagi ya. Kita fokus pada haji tamato. Nah, apa itu haji tamato? Nah, haji tamato itu adalah melaksanakan apa?
umroh terlebih dahulu. Loh, ilmunya dapat kok. Melaksanakan umroh terlebih dahulu. Catat ya. Melaksanakan haji ya. Tamattu melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kemudian setelah umroh baru proses berikutnya nunggu tanggal 10. Nanti tak jelas ke. Nah, sekarang proses perjalanan. Pemberangkatan jamaah haji Indonesia itu terdiri dari 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama separuh perjalanan, ya. Artinya gelombang 1 itu nanti dari Indonesia ke Madinah terlebih dahulu. Ini saya katakan tadi, kalau dapat gelombang 1 seneng. Kita ngambil mikotnya bisa di Madinah, ya. Kemudian baru masuk Mekah berpakaian ihram dari Madinah masuk ke Mekah. Kemudian pulangnya lewat Jeddah, ya, gitu ya. Jeddah terus Indonesia ke Solo. Kemudian gelombang kedua Indonesia, Jeddah, kemudian Mekah, Madinah. Yang susahnya ngambil mikotnya. Karena kalau ibu-ibu mau langsung ke Mekah, mau melaksanakan umrah harus pakai mikot, pakai ihram. Pakai ihram dan harus mikot. Mikot itu artinya ngambil niat di tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Bermacam-macam. Kalau kita dari Madinah itu mikotnya di Bir Ali. Ya apa namanya? Bir Ali yang dekat dengan kota Madinah. Kalau kita dari Indonesia langsung ke Jeddah, mikotnya di Yalamlam. Dan pesawat itu tidak mungkin turun berhenti di Yalamlam dulu baru jenengan ambil mikot, tidak begitu. Jadi hadisnya itu apabila kita melintasi mikot yang mau masuk ke Mekah harus berniat melaksanakan ibadah umroh atau haji. Karena kita tamattu, kita ngambil niatnya apa? Umroh terlebih dahulu, ya. Berarti ini memang belum ngerti tentang perjalanan prosesnya ini ya. Insya Allah ini ngerti nanti ya. Jadi kita ngambil mikot dulu. Mikotnya itu nanti di apa namanya di Mekah Yalamlam. Yalamlam itu pada waktu pesawat melintas Yalamlam 1 jam sebelumnya sudah diberitahukan oleh ketua kloter, bapak-bapak calon jamaah haji hari ini kita akan melintas Yalamlam, siap-siap untuk melaksanakan niat umroh. Tapi sudah berpakaian ihram komplit. Bapak-bapak sudah komplit semua. Bagian dalamnya udah copot semua, ya, tidak ada anunya lagi, pakaian dalam tidak ada lagi. Ibu-ibu udah sempurna semuanya, tidak ada aurat-aurat yang kelihatan. Kemarin kan udah kewanitaan sudah ya, udah paham ya tentang ibu-ibu itu sangat aneh sekali. Eman-eman kau udah sempurna, ya. Kalau perlu didalami lagi, pendalaman lagi sama ustazah yang minta, kita pendalaman lagi itu penting sekali. Karena cacat sedikit saja ihram kita, ibadah kita tidak sempurna. Bapak ibu harus bayar dam, gitu ya. Makanya harus betul-betul perfect sekali harusnya ya. Nah kemudian dari Yalamlam itu kita udah berihram, sudah kena larangan ihram. Nah kemudian kita masuk sampai Jeddah, nurun barang-barang, kemudian kita masuk ke kota Mekah, ngetak barang-barang semuanya, kita udah mulai untuk melaksanakan umroh, ya. Nanti kita jelaskan lebih detailnya. Jadi gitu ya. Prosesinya itu ada 2 gelombang. Ibu-ibu dan bapak kira-kira senang gelombang mana? Kok diem aja gini? Senang gelombang mana? 1 apa 2? 1. Kalau pilih gelombang 1 syaratnya gampang. Bapak-bapak ibu semua ini masih ada waktu 3 bulan ini ya. Laksanakan tahajud terus menerus. Doanya fokus. Ya Allah, saya akan melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, tolong kasihkan saya gelombang ke-1. Ya, setuju Ramadan? Tiap malam ibadahnya sholat malam ya, tahajud ya. Doanya itu, ya Allah mudahkan saya melaksanakan ibadah haji. Ya Allah berikanlah saya gelombang pertama. Saya bisa ke Madinah terlebih dahulu sebagaimana Rasulullah melaksanakannya. Wes ngono wae cukup. Ora sanggo bahasa harapan no. Setuju Ramadan? Tidak usah khawatir, insya Allah nanti Allah yang akan menentukan panjenengan kita nanti masuk gelombang berapa. Gelombang 1 ya diterima, gelombang 2 diterima. Saya kalau boleh milih gelombang 1 dulu. Ya lebih enak. Next, kita teruskan lagi ya.
Nah, ini proses perjalanannya, ya. Jadi proses gelombang pertama tadi saya jelaskan ya. Bapak Ibu nanti ada gambar-gambarnya lagi dari embarkasi, dari rumah ya ke embarkasi ya. Embarkasi di sini ada beberapa, nanti ada gambar-gambar, ini saya pintas saja. Nanti Bapak Ibu di embarkasi, masuk embarkasi, kemudian mengurusi macam-macam paspor dan seterusnya. Kemudian nanti Bapak Ibu siap terbang 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, siap terbang menuju ke Madinah, gelombang 1. Kalau gelombang 2 siap terbang menuju ke Jeddah. Ya, di sini. Siap terbang ini Jeddah. Kemudian di sini sudah berpakaian ihram. Ya, ini. Menuju ke Bir Ali untuk apa? Untuk mengambil mikot, ya. Kemudian nanti kita menunggu setelah masuk. Setelah kita ambil mikot, ya. Setelah kita ambil mikot, kemudian kita menuju ke kota Mekah. Kota Mekah kita akan melaksanakan tawaf umroh ya. Ini kita ambil tamato, tidak usah pikir yang lain-lainnya dulu. Tamato umroh terlebih dahulu, gitu ya. Nanti saya bulan Bali biar hafal, ya. Jadi tamato itu umroh terlebih dahulu. Pakai ihram dari Madinah, dari Bir Ali, niat, ya. Allah ma'umratan, niat, kemudian masuk kota Mekah, kemudian mengambil umroh. Umroh udah tahu ya prosesnya, saya akan jelaskan kembali. Sudah tahu ya prosesnya bagaimana coba umroh? Umroh berpakaian ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Ingat-ingat ya, umroh apa? Berihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Gampang toh? Gampang dong Mas? Oh gampang oh ya toh? Gampang ngapal gitu. Bapak dan Ibu, kemudian setelah kita umroh, nah ini yang dikatakan Rasulullah itu tamato. Setelah umroh, tengok-tengok senang-senang di hotel. Ya tadi saya katakan ingin cari apa hiburan bersama istri ya teman-teman sudah pergi dulu gitu ya. Cari kamar barokah. Kita di sini menunggu jedanya. Nanti tanggal 8 Zulhijjah, saya tidak bisa ngomong tanggal 8 Zulhijjah itu kapan Pak, tanggal piro Pak, aku gak bisa ngarani. Nanti dilihat di tanggalnya ada. Kita berangkatnya kapan, kita akan lihat. Mungkin berangkatnya awal, nanti nunggunya agak lama, pulangnya lebih cepat. Kalau berangkat belakangan, umrohnya hajinya cepat, nanti nunggunya lama. Cuma gitu aja. Jadi masuk dulu, pulang dulu. Masuk belakangan, pulang belakangan. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Kemana kita? Kita ini karena nurut kita menggunakan KBH ini mendekati sunnah Rasul, makanya kita ke Mina terlebih dahulu. Bedanya KBH amal swada udah jelas dari pertama berdiri kita mendekati sunnah. Ya, sunnahnya itu adalah menuju ke Mina terlebih dahulu. Nah, pemerintah langsung menuju ke Arafah. Ya, kalau Rasulullah itu ke Mina dulu. Mabitnya di mana? Mabitnya di Mina. Mabit itu ngerti? Nginep, turu, neng kemah Mina. Kalau yang pemerintah, mabitnya di Arafah, tidur di Arafah. Nanti Bapak dan Ibu akan ketemunya besok paginya, tanggal 9 pagi habis subuh, berangkat menuju ke Arafah. Gabung dengan konco-konco se-Indonesia di Arafah. Gitu nggak? Gitu paham gak ya? Kita mantu-mantu aku seneng orang ngomong tuh mantu wah ini tenanan nih gitu. Memantui mudeng apa gak mudeng gak ngerti gitu, tapi mantu sih gitu ya. Masya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita akan melaksanakan prosesi wukuf tanggal 9. Nah seterusnya malamnya habis maghrib kita akan menuju ke Musdalifah. Ya, habis di Musdalifah itu mabitnya malam hari di padang Musdalifah. Istilah saya itu mabit juga, karena tidur sebentar. Tapi kalau poro aja itu parah ya. Para jamaah-jamaah lainnya itu hanya melewati saja. Memang di padang Musdalifah itu lewat jam 12 malam sudah boleh meninggalkan Musdalifah. Neng Rasulullah boten kayak gitu. Rasulullah itu mangkat neng Musdalifah, nginep sampai subuh, baru berangkat. Kita sholat subuh di Musdalifah. Musdalifah itu padang terbuka.
Nanti ini kan penggambaran sekilas, nanti detailnya akan saya sampaikan lagi. Jadi insya Allah nyaman, ada foto-fotonya gitu ya. Nah di Musdalifah kemudian kita berangkat menuju ke Arafah. Kita ke Arafah, ya. Habis di Arafah kita bergabung dengan teman-teman, ya. Teman-teman untuk apa? Wukuf di sana. Nanti proses wukuf kita jelaskan lagi ya. Wukuf di sana. Kemudian lewat lewat jam maghrib kita akan diberangkatkan menuju ke Mina. Kita lebih nyaman karena barang kita sudah ditinggal di Mina. Tinggal kita bawa nanti pada waktu kita akan wukuf, bawa sekedarnya saja barang-barangnya, bawa untuk wukuf di Arafah, kemudian pulangnya kita ngumpul di Mina karena Mina kita 3 hari. Gitu ya. 3 hari barang-barang kita udah di sana, enggak bawa barang macem-macem. Lebih nyaman gitu ya. Jadi Rasulullah itu udah punya gambaran. Rasulullah itu udah ngerti. Zamannya beliau dengan zamannya kita berbeda. Tapi prosesnya sama. Beratnya berbeda. Zaman kita ini lebih banyak bawa barang macam-macam gitu. Apa-apa mau dibawa semua gitu ya. Rasulullah enggak sekedarnya. Tapi keabotan kalau umpamanya ibu-ibu bawa barang dari Mekah ke Arafah, bawa barang banyak, kemudian dari Mekah ke Mina banyak lagi, repot. Nyamannya tinggal di Mina, kita berangkat seadanya pakai ransel itu ya. Pakai ransel itu kemudian keperluan 1 malam toh, kemudian kita berkumpul lagi di Mina. Dan tempat kita udah dapat di Mina. Gitu ya. Kalau mereka kan datang-datang bingung nyari tempat mana-mana, bahkan berantem karena PDW gitu ya. Ribut, berantem mana petik ya. Boleh enggak berantem? Enggak boleh. Kenapa? Masih berihram. Setelah ihram pun ya tidak boleh berantem. Itu ada pembelajaran ibu-ibu. Jadi ibadah haji itu ada pelajaran untuk kita semua. Pada waktu kita berihram tidak boleh berantem, tidak boleh jidal, ya, tidak boleh rofas dan seterusnya. Artinya setelah haji jangan berantem bisa ini meneh. Bebojonya udah berantem meneh. Karena batu ihram itu dilarang berantem, cekcok dilarang. Pelajarannya pulang dari haji, kalau hajinya mabrur, sayang sama suaminya. Gini betul, senang betul. Bapak-bapak sayang sama istrinya. Yang diem berarti tidak sayang sama istrinya. Sing ora ana istri yang menengahi. Tapi boleh diinformasikan. Saya dudo. Nanti nek butuh apa-apa sing janda tak kancani. Gitu. Tapi nikahin ning kono. Nah setelah tawaf umroh nanti nikah boleh menikah kan boleh, tapi tidak berpakaian ihram. Ya, ini kan banyak yang ayu-ayu semua di sini. Ibu ya namanya putih kan ayu kan? Nah, ya. Ini bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Sing single lapor pada saya. Nanti tak hubung-hubung kayak gitu ya. Masya Allah. Ini anu betul-betul apa kita santai aja nih. Gue naik kencang-kencang, masya Allah. Hujan-hujan ya toh. Sudah sampai di mana tadi di Kemina ya, kita ke Mina lagi. Kemina kita 3 hari ya untuk melempar Raqabah, Ula, Uswa dan seterusnya ya. Kemudian kita pulang lagi ke Mekah. Dari Mina pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah untuk melaksanakan rukun yang terakhir yaitu apa? Tawaf ifadah. Apa-apa ya, tawaf ifadah. Oke, habis itu selesailah prosesi ibadah haji. Gampang nopo sulit? Ku menengah ya. Gampang ya? Gampang. Nah, sekarang kita nunggu beberapa hari, ya, menunggu beberapa hari di Mekah. Kita akan pulang ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu ini sekilas. Sekarang kita lihat detailnya, ya. Ini perlu. Ini yang gelombang kedua. Kalau gelombang 2 sebaliknya, ya sama saja. Cuma kita berangkat nanti langsung berpakaian ihram dari atas pesawat, ya. Kemudian ngambil mikot di pesawat, kemudian kita langsung ke Mekah untuk umroh. Prosesi berikutnya sama semua, ya. Cuma bedanya pada mikotnya, gitu, ya. Nah, kita terus. Bapak dan Ibu, ini proses perjalanannya dari awal. Ini kebiasaan kita. Ya, saya mencari sunnahnya ya tidak ada sunnahnya. Cuma memang Rasulullah pesan, nek Arab mangkat haji ya paling tidak minta doa sama
orang-orang yang alim, pamit sama tetangganya gitu ya. Nah, pamit itu tidak harus dengan pesta-pesta pora macam-macam, tidak perlu ya. Cukup mungkin sekedarnya ini saya waktu berangkat tahun berapa jadi sama suami istri ya. Bahkan ini saya pamitan juga gitu ya. Tetangga-tangga sekedarnya kanan kiri saya undang, teman-teman dekat saya undang, saya sampaikan bahwa bapak-bapak ibu-ibu doain ya, saya ini mau berangkat haji sama istri. Tolong doain kita, mudah-mudahan semuanya lancar perjalanannya. Dan juga saya titip pada Allah lewat panjenengan semua, tolong dilihat-lihat rumah saya, dilihat-lihat aja, nggak usah masuk di rumah saya. Boleh masuk barang entek bogowo kabeh gitu deh. masuk tolong ya dilihat-lihat gitu. Itu tangga depan kan, oh ini Pak Zainal haji, kalau datang oh Pak Zainal sedang haji dan seterusnya ya. Insya Allah yang penting meneh urusan baik tetangganya selesai semua. Sing duwe utang ya selesai gesek ya. Ojo Bu ikhlasin utangnya ya, jangan bayar ya. Kemudian yang biasanya dulu nyolong pelem tanggone diminta diikhlaske. Bu dulu saya ngambil pelemnya loh Bu, mau diikhlaske ya gitu loh. Kemudian minjam piringnya nggak dibalikke, nanti ya diikhlaske. Semuanya diikhlaske, minta tangga-tangga. Ya karena kita tetangga, itu yang paling dekat. Kemudian sama anak saudara. Jangan sampai berangkat antara adik-beradik ngerti ya? Artinya kakak dengan Mbak Yu dengan Mas Drulnya, jangan sampai masih ada sisa-sisa dendam kasumat gitu ya. Masih ada masalah. Karena apa? Saya mengamati masalah yang paling pokok di antara kita, di antara saudara kita itu apa? Masalah apa? Masalah warisan. Biasanya gitu, geger sampai tukaran sakar PDW gitu ya. Nah, kalau mau haji itu diselesaikan semua. Berat tapi memang. Sudahlah, kalau memang jenah dapatnya Siti di kelas pun masa iki aku wis kelas, nah aku sing akeh penon kabeh ora apa ngono ya. Pun boten apa-apa, nanti rezekinya akan datang kembali. Udah ikhlas aja. Dunia ini akan kita bawa. Ini contohnya. Bapak ibunya akan meninggalkan kota kita ini, ibaratnya kita akan meninggalkan dunia ini. Apa rumahnya dibawa? Apa warisannya digowo? Kan enggak, sudahlah selesaikan aja. Lebih tentrem gitu loh. Kita nih membawakan haji lebih tentrem, Bapak Ibu, ya. Nek haji itu ono ganjelan, ono yang masalah masih belum terselesaikan. Di sana itu banyak masalah, ya, banyak masalah. Sudahlah, saya ini haji itu berkali-kali ngamati apa-apa diamati. Jadi bukan saya ini kan bukan karena saya pembimbing, ya bersertifikasi macam-macam gitu ya. Jadi bukan nggak ngamati, setiap tingkah laku macam-macam tingkah lakunya, nyenengke gitu loh. Kok nyenengke gitu? melihat suasana, kan manusia itu kan punya pribadi masing-masing. Nanti bapak sekamar saja ribut, ibu-ibu sekamar aja ribut nanti. Ono sing seneng masak, ono seneng ber-AC, ono seneng pasir ribut. Makanya perlu hati yang longgar, perlu sing ikhlas. Kono ra doyan AC ya wis pateni. Kalau umpamanya sing ngalah kita nggak senang ngasih, teman saya ibu saking ngalahnya masya Allah mesak gitu. Kita berempat senang ngasih, dia nggak senang, sampai tidur di bawah kolong. Bayangin, saking ikhlasnya, beliau udah meninggal ya kan, saking ikhlas sampai begitu, ya. Toto hati nih ya ibu, bapak-bapak, ketoknya nggak siap ki, takut toto hati, toto hatinya ya, ibu ya, engkau biasa. Nanti dirasakan sendiri. Tapi kalau udah saya bilang sekarang, saya udah pesen tuh ya, toto hatinya. Nanti ketemu temannya sak kamar, ternyata cekcok Siti. Oh iya Pak Zainal nanti ngomong ya, toto hati nih Mbak, toto hati nih Bu gitu ya. Toto kembali, maafkan kembali. Yang kedua, mudah memaafkan teman-temannya sak kamar segala macam ya udah. Ya, nggak mau nyuci piring, cuci dewe. Perlu piringnya dicuci, ya. Nih perlu kasurnya ditoto. Masya. Ada nggak yang kayak gitu ya, kayak ibu ada nggak ya? Pasti enggak ya, pasti muring-muring gitu. Udah selesai. Sekarang ini pentingnya ibu-ibu ya. Nah kemudian setelah ini dari rumah, kemudian kita dipamitan ada tempat pelepasan. Kalau ini dulu pelepasan kita dibagi dua. Gelombang hari pertama kita dilepaskan di balai kota. Karena saya dapat gelombang yang berikutnya, banget yang berikutnya saya dilepasi di mana nih tadi di Masjid Besar, ya di sini. Nah ini dilepasin, dikenalkan siapa-siapa semuanya, pembimbingnya dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjut.
Nah ini siap-siap untuk berangkat. Yang berangkat itu cuma tinggal koper tentengan koyok ngene tok, ya. Jangan bawa lain-lainnya, nanti dibuang, ya. Bawa tas besar sudah masuk di bagasi, tas tentengan istilahnya ini itu dibawa di kabin. Kabin itu di atas pesawat, bolong-bolong pesawat itu. Moga-moga semua sudah pernah naik pesawat. Saya tidak akan tanya sopo sing durung naik pesawat. Nek ngancung ku isin kita wong desa wong tahun mbak pesawat ya. Mboten usah ngacung ya. Mboten apa-apa. Santai mawon. Saya tidak ngarani loh, saya tidak ngomong siapa-siapa loh ya. Saya mengamankan gitu aja ya. Nah ini tidak boleh bawa tambah sak kerdus ya. Bawa dus siji. Dus bukan ya. Apa namanya? Atau bawa lain-lainnya tidak boleh. Jangan ya. Ndak ibu-ibu repot dewi nanti. Ya, jangan udah dikasih ini bawa ini saja. Kecuali ibu-ibu bawa tas cangklongan gitu ya. Orang usah gede-gede, cukupan saja. Tas paspornya ditaruh di sini di dadanya ini loh. Nah dadanya ini ya, ini tas paspor. Kenapa dikasih tas paspor? Karena paspor itu tidak boleh hilang. Itu nyowone, itu sebagai identitas kita. KTP, SIM, surat nikah macam tidak payu. Payunya cuma paspor. Paspor hilang tidak bisa masuk kota Mekah, tidak bisa masuk Jeddah, angok-angok nih bandara sambil nunggu paspornya ketemu. Apa tidak ngeri? Ibu-ibu sing sepuh ya, tolong ingat-ingat paspornya jangan sampai hilang. Itu yang paling pokok. Nah duit hilang ora apa-apa, jaluk bojone meneh gitu ya. Nek bojone hilang opo-opo karena repot golek meneh gitu kan. Ampun ya. Udah siap ini, kemudian kita akan berangkat menuju ke embarkasi. Nah, nih berangkat embarkasi. Wah, nah sudah begini ibu-ibu ya, keluarganya ditinggal ke KB. Kan ngantar jadi, atau pame, mau ampung-ampungan nangis, ya Allah ibu, aku didongake ya bu, ndang entuk bojo ya bu, yang ini macam-macam, macam-macam gitu ya. Itu kita itu udah bergetar hati kita itu ya. Oh ini pengalaman loh. Ya mudah-mudahan ibu-ibu nanti juga merasa wah masya Allah luar biasa ya. Senang banget itu, senang sekali udah. Ya. Kadang-kadang sampai menangis kita. Kok aku bisa berangkat ya saiki gitu loh kira-kira. Berangkat menuju ke embarkasi. Wah ini coba yang namanya ini sewu. Ini enggak saya balik lagi ya. Nah yang namanya apa pengiring sepanjang jalan itu masya Allah. Ini orang Solo, ini orang kota bu, masih lumayan, tidak seberapanya. Ini umpamanya daerah-daerah pesisir sana, daerah Kudus, daerah Rembang, daerah macam-macam itu yang berangkat satu bis yang ngantar 10 bis. Bener pak? Oh, depan embarkasi loh, depan embarkasi itu kayak gini nih, ramai banget itu. Oh, itu aja di depan pagar itu masih angok-angok, padahal jemaahnya udah masuk ke dalam. Nah, ibu-ibu tadi ya. Sampai di sana kita nurunkan barang-barang, kemudian kita didudukkan di tempat untuk antri ya, untuk antri, untuk menunggu kamar dan seterusnya ya. Nah, ini ya. Terus kita langsung, nah ditempatkan di sini. Ibu-ibu dinunggu sesuai dengan rombongannya masing-masing. Rombongan 1, 2, 3, 4 sampai 8 atau 9 ya. Nah kemudian, nih ada rombongan 1, 2, 3, 4. Ini diperkenalkan seluruhnya. Jadi ketua kloter, ketua kesehatan, kemudian pembimbing, semuanya ada di sini. Kumpulkan, dikenalkan satu-satu. Ini yang berpakaian seperti ini adalah ketua kloter, pembimbing, terusnya juga dokter dan seterusnya. Ibu-ibu dilengkapi semuanya. Ya ada dokter daerah dan seterusnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu akan diperiksa semuanya, termasuk juga periksa dan pemberian tempat anunya. Terutama periksa kesehatan dulu, periksa terakhir ya. Ibu-ibu ana sing nomor atau niki? Masih ada ya? Masih ada yang produktif ya? Bapaknya juga gitu ya? Bapak masih ada 3 bulan toh? 3 bulan ngono yo ngono ning ojo sampai dadi. Ngerti ya? Ngono yo ngono ning ojo jadi. Kalau ibu-ibu itu diambil urinnya, dites positif, suruh pulang. Balik OC. Hati-hati ya. Tolong sasi meneh ya. Ngono yo ngono nek ojo dadi. Wes ingat-ingat itu ya.
Nah, diperiksa ini semua kesehatannya, dapat buku kesehatan ibu-ibu ya, kemudian dapat macam-macam ya. Nah, kemudian seterusnya adalah pembagian paspornya, living cost-nya. Living cost itu apa? Uang untuk kehidupan di sana. Dulu dikasih real, kan katanya rupiah. Saya tidak begitu paham sekarang, udah lama ya. Jadi ada perubahan. Nah, ini dibagi seperti ini. Dikumpul secara malamnya. Kalau pagi masuk, malamnya. Ya, nanti kita akan bahas besok paginya, ya. Kemudian, nah ini bapak-bapak ya, ini sudah diperiksa ternyata aman semua. Kalau aman sudah bisa, tidak ada masalah. Nah, kemudian bapak besoknya sudah diantri di depan tempat pemberangkatan. Itu akan masuk menuju ke ruangan untuk pemberangkatan, menuju ke embarkasi, ya. Ini antri, ya. Kalau bisa kita punya punya style sendiri ya. Ini kita kabiah seperti ini, kabiah kita kayak begini, semua begini, jadi kudungnya sama semua gitu ya. Jadi lebih kalau bisa tidak sama dengan kabiah lainnya, gitu nanti rancu gitu ya. Dan nanti coba didesain sendiri ya ibu-ibu ya sama teman-teman gitu ya. Kemudian, nah ini dikumpulkan di sini ada bis 1, bis 2, satu bis satu rombongan. Satu rombongan berapa ya? 45 apa 44 apa 43? 45 ya. Satu rombongan 45. Nah, ini di ruang tunggu. Kemudian kita akan berangkat menuju ke bandara. Wah, ini udah senang banget ya. Ibu-ibu, bapak, masya Allah ya. Kok saya berangkat ya gitu loh. Kok insya Allah, kok Allah sudah saatnya manggil saya untuk menjadi tamunya Allah ya. Itu senang banget ya. Ini naik pesawat ya. Bapak dan Ibu kemudian sampai di sini naik pesawat seperti ini. Tetap tidak usah berebutan ya satu-satu. Biasakan budaya antri gitu ya. Tidak usah khawatir. Satu orang aja belum masuk, tempat duduknya masih kosong, masih ditunggu ya. Sampai nanti semuanya masuk baru berangkat. Di dalam pesawat Ibu dan Bapak dan Ibu ya. Di dalam pesawat kita akan terbang selama 10 jam. Kayak kita Solo Jakarta naik bis 10 jam. Tapi beda, naik bis iso mandek. Pak supir, saya mau pipis mandek nih rest area. Tapi naik pesawat, pilot saya mau pipis pipis nih toiletnya gitu ya. Pesawat tidak ada berhentinya, selama 10 jam terus ya terbang. Ya. Kemudian di pesawat kalau bisa tiduran saja, istirahat. Karena waktu kita ini masih panjang, ada perjalanan masih jauh ya. Makanya banyak istirahat. Di pesawat ada beberapa peristiwa akan terjadi ya. Di antaranya apa? Sholat. Di antaranya apa? Makan 2 kali atau 3 kali. Kemudian mau pipis. Ya, kemudian apa lagi? Tiduran gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sholat kan wajib. Nah, di pesawat kita harus ngambil tayamum. Tayamum ada di belakang kursi kita. Jangan pikir kok ning pesawat ono debu ya. Ada. Allah tuh menciptakan debu sekecil apapun terbang kemana-mana ya. Makanya kita mengambil tayamum dengan debu. Sudah diajari tayamum ya di pendalamannya, mesti sudah ada tayamum. Kemudian kita sholat. Sholatnya jangan terus bingung ngadepin dia Pak yang muter-muter dari kiblat. Tidak usah. Tempat kita duduk itu ya sholatnya ngadep situ. Sholatnya duduk saja gitu ya. Kayak gini. Ingat-ingat ya, waktu sholat juga ingat-ingat ya, kalau belum jamak di jamak ya. Nanti biasanya ketua pembimbing kita atau ketua kloter akan ngabari sekarang masuk waktu sholat gitu ya. Nah, kemudian saya di pesawat terbang sama 10 jam, kita dapat makan, dapat macam-macam tergantung kita maunya apa gitu ya. Sampailah kita di Madinah. Gelombang berapa ini berarti? Gelombang 1. Alhamdulillah sampai di Madinah. Kemudian kita akan masuk kota Madinah. Masya Allah. Nah, saya pesen aja. Madinah itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Ya, tidak ada rukunnya, tidak ada sunnah, tidak ada wajibnya. Tapi di sana ada apa? Rasulullah. Rasulullah ada di Madinah. Ya. Ini airportnya Madinah itu bagus banget ya. Tapi di Mekah kita di tenda-tenda itu yang besar gitu ya. Tapi di Madinah Masya Allah orangnya baik-baik orang Madinah. Tapi orang Mekah kasar-kasar.
Senang nyentak omongnya banter-banter. Ibu-ibu udah usah takut ya, ada dia ngomong banter itu. Nah dia ngomong banter, mau ngomong sama kita kan nggak bisa. Terus kita ngomong bahasa Jawa wae. Mas karepmu apa gitu loh. Bener dijelaskan, Mbak, dijelaskan juga, tanganmu kayak masuk ini ya gitu loh. Ingin bahasa Arab yang saya juga anak muda nggak ini ya gitu loh. Oh ya wis aku tak ngono lah. Terus gitu ya. Gini oh ya gitu ya. Bahasa Jawa udah Bapak. Ya, seperti ini loh. Duduk ya. Dia ini tanganmu masuk sini bahasa Arab ya. Ya wis Mas aku ngerti ya loh. Oh rasa takut wong Arab ya. Pada wong Islamis dulu gitu ya. Kadang-kadang ada Mas, sampai ketakutan bos. Pak iki piye? Wis kono lakonono wae gitu lah. Ibu-ibu ya, ini orang-orang pinter-pinter semua. Ada saya takut dengan orang Arab, takut. Walaupun dia pakai seragam macam-macam, tidak mungkin dia nembak awak itu, tidak mungkin. Nyentak-nyentak ya nggak mungkin ya. Di santai mamon ya. Nah terus sekarang kita antre masuk ke kita akan keluar menuju ke Madinah. Ibu-ibu udah ke sana ya. Minimal pernah lihat ya, pernah lihat fotonya gitu ya. Nah Madinah ini masya Allah kota Nabi, kota Rasulullah ya. Rasul ada di sana ya, Rasul ada di pojok sini Rasulullah ini di sini ya. Nah kita terus saja nanti waktunya ini di jam itu saja insya Allah. Nah kemudian di Madinah masya Allah masjidnya besar banget ya, nyaman di dalam ya. Kemudian di pelataran dunia nangke gitu ya. Apalagi nanti ibu masih musim panas ya. Kalau Februari atau Januari musim dingin ya, senang banget ya. Musim panas banget. Tapi di luar itu nyaman ya. Jadi Madinah luasnya masya Allah orang 1 juta, 1,5 juta ya masuk sampai di luar sini. Jadi kalau orang Solo sak putune di Gorono kabeh, insya Allah iso masih cukup gitu ya. Nah kemudian kita ngapain di sana? Kita ada waktu 9 hari, 8 sampai 9 hari. Kalau bisa non-stop berjamaah sholatnya di sini selama 40 waktu. Ya jangan sampai ditinggalkan ya Bapak ya. Bagaimanapun sholat jamaah selama berada di Masjid Nabawi 40 waktu. Ya. Kemudian pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan di Solo. Solo cuma 27 kali ya. 1000 kali. Sholat yang banyak di sana ya, banyak-banyak datang ke sana. Kalau perlu iktikaf di sana ya. Nah, kemudian ibu-ibu ini teman kita, karena ibu-ibu tidak bisa masuk ke sini, depan sini ya. Akhirnya hanya foto di luar saja. Sama Suada ini ya, foto-fotonya. Seneng ya. Di Madinah ini ya. Kemudian ini nanti ada tempat yang namanya Raudhah ya. Raudhah itu di sini. Mihrab Nabi, ini makamnya Rasulullah. Sebelahnya makam Rasulullah ini ada namanya Raudhah. Raudhah ini taman surga, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau berangkat haji, itu saudara-saudara kita, teman-teman kita, Mbak titip doa ya gitu loh. Dikumpulkan dalam buku supaya tidak lupa, catetin itu ya semua. Apa-apa kita tidak ngerti, pokoknya kita bacakan di sana. Sampai di sana setelah kita berdoa, pertama untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga dan orang-orang yang titip sama kita. Kita doakan di sini. Ini waktunya cuma sebentar, itu aja antrinya masya Allah luar biasa ya. Tapi insya Allah bisa masuk ke sana ya. Nah kemudian setelah itu kita disuruh keluar, jalan sini pulang keluar ya. Kalau ibu-ibu nanti ada tim khusus ibu-ibu ya, nggak bisa ibu-ibu lihat sini ya. Nah kemudian kita lihat lagi. Ini namanya pintu Babu Salam kalau di Madinah ya. Pintu ini masuk terus itu akan menuju ke makam Rasulullah. Sebelahnya Raudhah. Nanti ibu akan lewat sini juga. Bapak-bapak, ibu enggak ya, ibu enggak bisa, ibu lihat dari belakang sana ya. Bapak akan lewat di sini ya. Terus sampai sini nanti sebelah kanan kita ada Raudhah, terus sedikit makam Rasulullah. Kita lihat sebentar saja ya. Ini tempat Raudhah, orang sholat di sini. Ini sholatnya berebut ya. Ramai banget ya. Serdesekan itu, sholatnya minimalis kalau saya katakan dia, pokoknya bisa sholat gitu ya, insya Allah bisa ya. Inilah Raudhah ya. Nah kemudian kita lanjutkan lagi, ibu-ibu ini ada tempat Raudhah kalau kosong seperti ini ya. Nah sekarang ini tempat sholatnya itu di sini, dulu di depan sana imamnya, sekarang dipindah di sini, di sholatnya di sini. Ini mimbarnya Rasulullah, tempat kita mendengarkan khutbah Jumat di atas ini. Jadi khutbah Jumat di atas ini ya. Ini Raudhah.
Raudhah dari dulu warnanya hijau seperti ini. Karpet di luar merah kalau dulu. Dia sekarang setahun ini sudah merah, hijau semua, ya. Jadi Raudhah tetap hijau. Cuma bedanya tiang-tiangnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ketemu tiang seperti ini berarti masuk di Raudhah. Dengan Raudhah. Ini nggak luas kok. 2 kali ini kali ya. 2 kali ini. Atas satu masjid ini. Nggak luas, tapi ramenya nggak karuan. Tempatnya istimewa. Kalau sudah masuk itu senang banget ya. Nah ini tadi ya tempat mimbar. Kemudian ini di sini makamnya Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Dia bertiga di sini. Ya, dalam ini kita bisa lewat sini sambil berselawat Nabi. Wah menangis Bapak, saya itu Masya Allah berkali-kali ke sini. Tetap ngeliwat Rasulullah, lewat di makamnya pasti menangis. Ya Allah, bagaimana sih orang yang membahagiakan kita, memberi pelajaran bagi kita untuk kehidupan kita, nato kehidupan kita, ujung-ujungnya kita masuk surga. Masya Allah ya. Ini beliau ada di sini. Ya, Masya Allah ya. Kita doakan beliau ya Allah atas bersalawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allah sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Apa sih yang penting banyak bersalawat ya. Makanya selama di Madinah itu banyak bersalawat pada Nabi ya. Next. Kemudian ini pintu masuk ya, banyak sekali pintu masuknya. Dan ini pintu utama ya. Nanti kita tinggal posisi kita ada di ujung sana, di sebelah sini dan seterusnya. Sekeliling itu kita tinggal dapat di mana nanti pintunya ada semua. Di sebagian penjuru ada pintunya, ya. Nah kemudian ini alat untuk bersih lantai, gitu ya. Nah ini seperti ini. Ya kita bisa kalau tidak masuk bisa sholat di luar ya. Nah ini payungnya bisa tertutup dan terbuka. Oke. Bapak Ibu ini ada toiletnya. Ini toiletnya perempuan ini ya, woman ya. Ini ada si yang kakung ini. Yang kakung ini kan dia sama istrinya. Biasanya kadang-kadang bapak ibu, karena udah pisah betul. Jadi tidak kayak gini, tertutup rapat gitu ya. Ibu-ibu sebelah sana, bapak-bapak tidak boleh ingat-ingat, sebenarnya tidak boleh, diusir. Sana pergi sana ya. Nah kadang-kadang saking mesranya, saya tuh rasanya kalau haji itu ya rasanya nggak nganten hanyar bu. Gandengan sama istri ya. Wah nyeneng ke Pak. Oke. Nanti kalau nganten lawas ki, nganten lawas ini kalau haji kan nganten baru ya bareng-bareng. Ya, termasuk juga nanti sama bapak sama ibu ya kita berangkat bareng-bareng gitu kan. Ibu nanti sama-sama nanti ngumpul ibu-ibu sama ibu-ibu. Jadi yang kakung Mbak Putri sama-sama ibu-ibu ya. Nanti pulang kita kencan di sini ya. Kumpul di A11. Saya nunggu di sini. Ini contoh istri suami yang setia. Ya kan? Ibu-ibu dapat suami kayak ini bahagia gitu ya. Tunggu lama gitu. Hari pertama jalan lancar, temu yuk pulang bareng. Hari kedua jalan, datang lagi pulang bareng. Hari ketiga nunggu 1 jam, gue belum ada, belum pulang, gue belum datang gitu. Sampai 2 jam gue nunggu, masih setia nunggu. Akhirnya, Bismillah saya pulang dulu. Pulang di rumah, ketemu, masuk cari ke kamar. Dodok kamar istrinya, dodok. Assalamualaikum. Kemudian temennya istrinya buka. Oh bapak, lihat ternyata teman-temannya itu masih ngitung-ngitung belanja bareng-bareng ya. Ibu-ibu belanja. Jadi di kamar itu bapaknya lihat ibu-ibu sedang belanja gitu, ngitung-ngitung belanjanya gitu ya. Saya mau nanya sama bapak, kira-kira marah apa enggak ya kayak gini nih? Sama ibu janji kok malah belonjoin, ya tinggal belonjo itu kira-kira. Suami yang baik tidak marah. Datang buka, oh alhamdulillah ibu udah sampai selamat ya sudah gitu ya. Itu istri yang baik. Jadi kalau bapak ibu-ibu ketemu suami yang kayak gini, suami yang baik gitu. Semua kayak gini, masya Allah suamiku apik tenan ini. Moga-moga suamiku sampai di surga nantinya gitu ya. Allahumma amin ya gitu ya. Jadi ini ada perlunya juga. Tapi kalau saya sebaiknya janganlah gitu ya. Biarlah ibu-ibu jalan sama ibu-ibu, bapak jalan sendiri. Kok nak gini masalah. Tinggal kayak gini kalau ibunya, bapaknya orangnya soleh, orangnya tidak pemarah sih nggak apa-apa. Suaminya pemarah, wahamu-hamu. Kurang ajar gue bos. Jangan misu-misu ya bapak-bapak ya. Ibu-ibu jangan gitu juga ya. Aduh. Masya Allah luar biasa. Nah ini tempat kamar mandi, bapak ya di sini seperti ini ya di bawah ya. Kemudian juga ini ibu-ibu, ini tidak ada bapak-bapak di dalam sini. Hati-hati ya, jangan sampai ada bapak-bapak masuk ke sini. Ya. Kemudian kita berziarah. Ziarah itu beberapa tempat di kota. Tidak akan jelaskan, nanti di sana akan jelaskan. Tempat ziarah itu diantaranya adalah Museum Quran. Sekarang museum masih diperbaiki. Ziarah ke makam Baqi, tempat makam-makam ya.
kemudian Masjid Kuba, kemudian Kiblatain, Jabal Uhud, Pasar Kurma, Pencetakan Aqwa, Jabal Mahnit. Ini daerah-daerah yang akan kita. Ini tempat museum ya. Saya akan jelaskan lagi karena ada sedang perbaikan. Kemudian ini Bang Baki ya, makamnya di sana seperti ini. Ya, kita ziarah ke sana ya, teman-teman dari Amal Syuhada. Kemudian juga ini Masjid Kuba. Sini aja yang saya mau cerita dulu. Masjid Kuba ini ada salah satu masjid yang istimewa. Masjid itu ada istimewa, ada 3, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, ini semua dapat pahala 100.000, 1.500. Alhamdulillah saya sudah ke sana semua. Ya, kemudian Masjid Kuba. Masjid Kuba ini apabila ibu dan bapak dari rumah sudah berwudu, kemudian datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Jangan lupa ya, sana nanti cepat-cepat di kamar, di hotel, wudu dulu, naik bis, kita ke sini. Sholat 2 rakaat, entah sholat itu sholat tahiyatul masjid atau sholat duha. Bisa sholat duha tambah tahiyatul masjid. Udah dapat pahala 1 kali umroh. Ya lumayan gitu. Ada ceritanya, panjang ceritanya. Ya, semua itu ada ceritanya gitu ya. Nah, tidak sempat saya ceritakan itu, tapi nyeneng kayak ceritanya gitu ya. Nah, terus Masjid Kuba, kemudian Masjid Kiblatain, tahu ya sejarahnya. Kiblat yang diganti, yang dirubah ya. Kemudian Jabal Uhud ya, perang itu nanti akan diceritakan sama Tawif ya. Kemudian juga makam Jabal Uhud ya, para syuhada yang meninggal di sini. Kalau saya jelaskan habis waktunya. Kebun kurma itu sebetulnya memang ada tanaman kurma, tapi sekarang tempat jualan kurma. Ini kesenangan tempat ibu-ibu ya. Ibu-ibu untuk ngelempar realnya itu di sini. Saking semangatnya apa-apa beli. Tapi nanti udah mau bawa pulang bingung. Kopernya kebak ya. Bawa koper meneh, mau masuk ke bandara kopernya 1 dibuang. Enggak boleh bawa gitu ya. Hati-hati ya. Ibu-ibu jangan belanja emosi ya. Emotional buying, jadi jangan sampai emosi yang timbul untuk belanja gitu ya. Mesti itu. Bapak kalau tidak percaya nanti lihatin aja. Makanya kalau bapak yang mesra itu biasa selalu gandeng ibunya. Kemana-mana digandeng. Ya, supaya ibunya tidak ngambil ini digandeng terus bawa kemana, nudingnya gini aja, ini bu, ini kurma, ini gini gitu aja. Kalau tidak habis uangnya ibu-ibu nanti, nggak habis nih bawanya, saya tidak masalah habisnya uangnya banyak, bawanya jadi masalah nanti, ya. Setuju ya ibu-ibu ya, kebiasaan belanjanya tahan dulu gitu ya, karena kita ini kan belum beribadah maksimal ya. Cepat-cepat aja ya, cetakan Al-Quran luar biasa ini ya, ya Insya Allah ya. Kemudian Jabal Mahnit yang ada magnet yang kalau mobilnya lepas aja jalan sendiri, tarik oleh magnet yang ada. Kalau bisa ini di luar program, bisa nanti minta sama ketua rombongannya atau pembimbing minta berangkat ke sini. Bayar sini tidak apa-apa. Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai. Ini kita mulai masuk acara untuk melaksanakan ibadah haji. Saya katakan tadi bahwa ibadah haji itu dimulai dari umrah terlebih dahulu. Umrah ada berapa syarat-syaratnya ya. Hal-hal yang perlu kita sampaikan. Bapak syarat dipakai nanti ya, ini berpakaian ihram. Kok dulu toh? Agak anunya dulu. Bapak dan Ibu, sebelum kita berangkat menuju ke Bir Ali, tempat miqat, kita berpakaian ihram terlebih dahulu. Syarat berpakaian ihram adalah mandi sunnah ihram. Bapak nggih, Bapak kan pernah mandi sunat ya, benih junub pernah ya, pernah mestinya ya. Mesti seperti itu, cuma niatnya beda. Niatnya mandi sunat, mandi ihram, sunat ihram, untuk berpakaian ihram, ya. Setelah kita berpakaian ihram, kemudian kita akan menuju tempat miqat. Tempat miqatnya itu di mana? Tempat miqatnya itu di Zulhulaifah atau Bir Ali di sini. Ini tempat miqat yang ditentukan. Nah, kalau kita dari Indonesia itu di sini, Lam. Jadi pesawat itu ngelewat, tidak mungkin berhenti di sini. Kalau kita di Madinah, mesti kita berada di Madinah, naik bis ke sini 12 kilo. Kemudian di sini kita ada masjid, di situ kita tempat miqat. Ingat-ingat ya, ini mulai loh. Dimulai, ihramnya udah mulai dipakai dengan baik. Semuanya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak juga udah pakai putih-putih itu ya. Nah, kemudian kita berangkat menuju ke Bir Ali 12 kilo dari sana ya, ini pakai ihram semua ya, tapi belum berihram, belum niat gitu ya. Nah, kemudian sampailah kita di
Betul. Nah, ini yang namanya Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. Kita pasti di sini. Untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat di sini, sholat sunnah ihram atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian dari sini kita akan mulai niatnya di sini. Nanti kita setelah semua dikumpul di sini, kita akan menuju naik bis. Kita akan naik bis, turun lagi naik bis menuju ke kota Mekah. Di dalam bis itulah lafalnya umrah diucapkan. Lafalnya umrah loh ya. Kenapa? Kita ngambil haji tamato. Tamato umrah terlebih dahulu. Ingat-ingat ya. Umrah terlebih dahulu. Sekarang kita melaksanakan umrah terlebih dahulu. Sehingga niat kita itu niat umrah ya. Allahumma umratan ya. Kemudian kita naik bus ya. Naik bus niat, kemudian kena larangan-larangan berihram. Ini perlu karena nanti kalau ibu melanggar ini bayar dam. Paling gede bayar dam 1 ekor kambing. Kira-kira 500 real entek sangune. 500 real gue bayar dam. Hati-hati gitu ya. Beberapa larangan ihram ini sudah dijelaskan pada waktu pendalaman sebelum saya udah jelaskan. Tidak perlu saya jelaskan lagi, cuma saya sampaikan setelah kita niat labbaik Allahumma umratan, itulah saatnya kita kena larangan ini. Gitu ya. Udah tahu semuanya beberapa larangan ihram yang lain, kalau saya jelaskan semua udah terlalu banyak gitu ya, terlalu lama. Nah, kemudian talbiyah. Sudah hafal semua? Coba bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hafal ya? Hafal walaupun itu sunnah ya. Kemudian kira-kira artinya paham nggak ya? Paham nggak maksudnya talbiyah itu? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Resapi dia. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Uangku 60 juta tak lepas untuk datang memenuhi panggilanmu. Aku gak mikir mama beli sepeda motor, gak mikir lagi Allah. Hanya untuk memenuhi panggilanmu, Masya Allah. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita sepakat ya. Setiap hari kita dipanggil Allah. Benar gak? Berapa kali sehari? Datang apa enggak? Ibu datang ke masjid? Alhamdulillah. Bapak datang ke masjid? Ada nggak yang nggak datang ke masjid? Ada ya? Kalau bapak-bapak sholatnya rajin ke masjid, itu namanya bapak soleh. Ibu, kalau bapak tidak datang ke masjid, namanya bapak solehah. Ada bapak solehah di sini? Ada ya? Mumpung masih ada 3 bulan, datang ke masjid terus menerus. Karena itu dampaknya di sana nanti bapak dan ibu akan tergantung pada masjid. Karena di sini sudah tergantung pada masjid. Setiap ada waktu mau ke masjid itu loh, ya. Makanya harus mulai sekarang datang ke masjid, ya. 5 kali. Ini kok malah panjenengan toke duit untuk datang memenuhi panggilan Allah. Jadi harus sinkron. Di sini rajin datang penuhi panggilan Allah, dengan hati yang ikhlas datang sendiri untuk memenuhi. Nah, Bapak dan Ibu, itu panggilan yang kedua. Panggilan ketiga ngerti? Malaikat Israel yang datang. Assalamualaikum Ibu. Kaget, Bu. Sopo iki? Aku iki malaikat utusan Allah. Ala apa sampean rene? Saya diutus Allah untuk memanggil panjenengan. Kira-kira bengok-bengok apa alhamdulillah? Apa la ilaha illallah? Hah? Kalau ibu-ibu sudah belajar labbaik Allahumma labbaik. Aku datang menuju panggilanmu ya Allah. Mestinya tersenyum. Allah datang manggil aku untuk ketemu. Senyum kenapa badan? Makanya orang-orang soleh itu meninggal selalu tersenyum. Karena dia udah pengalaman. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sadar datang panggilan Allah. Datang malaikat manggil, diduntun malaikat lagi. Senangnya ada umum. Tersenyum ibu bapak. Ingin ketemu Allah. Saya kira pas esok panggil. Pada umumnya mesti gak gelem.
Saya kalau milih ya saiki ora apa-apa, tapi saya itu berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya dipanggil di Madinah atau di Mekah kayak gitu ya. Sekarang pun dia mau gitu ya. Kenapa? Dunia ini terlalu ribet gitu ya. Udah terlalu ribet gitu ya. Ya sudah, ada apa tidak ada bekal toh kita akan kembali. Makanya saya siapin makam, Ibu. IPHI itu menyiapkan makam 1.200 makam. Makamnya indah, bagus, terfoto dengan baik. Udah banyak yang pesan di sini. Per kapling ada taman-taman, makanya namanya taman surga. Ini promosi tadi kayak promosi umrah tadi ya. Ini saya promosi makam gitu. Masya Allah, daerah Cengklek sana. Bisa lihat jalan-jalan kalau mau piknik ke Waduk Cengklek, terus sedikit belok kiri. Lihat makam di sana. Wah ini makam bagus tenan gitu ya. Murah cuma 5 juta, tak omong isisan wae. Kan bayar, bukan tuh bayar jual beli enggak, tapi untuk kepentingan menata itu, beli tanah untuk apa namanya? Untuk perawatan dan seterusnya. Udah stop situ aja deh. Kita teruskan ini. Tidak ada sekutu bagimu. Jangan menyekutukan Allah. Ada cerita. Ibu-ibu punya suami tentara. Pangkatnya kolonel. Masih aktif. Gagah, sehat. Batin ibu-ibu itu. Dia berkata, Mbak Yu, suami saya itu tentara loh. Kolonel. Gagah banget. Insya Allah saya aman bersama dia. Wah, ngeri banget ya. Datang ke sana, masuk ke apa? Ya, aman-aman di Madinah masih aman. Masuk ke kota, masuk ke Masjidil Haram, berangkat sama istri. Masih mati ini masih gagah banget ya, masih wah, gagah. Tahu-tahu sudah putaran kedua, putaran ketiga, tahu-tahu suaminya Mesir. Bayangin, Allah tidak mau sedikit pun disekutukan pada siapapun. Kul wallahu ahad, Allahu somad. Ya, hanya bergantung pada Allah. Apalagi di sana. Jangan ya ibu-ibu ya. Pada siapapun. Bapak jangan ya. Pada siapapun tidak boleh. Itu ya. Jangan menyebutkan. Jangan sekali-kali menyebutkan apapun. Itu ya. Dan kemudian sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan milik Allah. Tanpa kekuasaan Allah, bapak-bapak tidak akan bisa ke sana. Tidak akan bisa. Ya. Tidak akan bisa. Kemudian di sana penuh dengan nikmat. Allah berikan nikmat bersama teman-teman, bisa ibadah mendapat ganjaran 100.000 kali. Itu semua nikmat dari Allah ya. Kita memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah dan seterusnya. Kemudian milik Allah, kekuasaan itu milik Allah, kuasa Allah semuanya. Sehingga ibu-ibu diberikan kesehatan, diberikan apa-apa itu kan milik Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tutup lagi dia tidak ada sekutu baginya. Jadi di sana jangan sekali-kali menyekutukan apapun. Kecuali Allah, kecuali Allah. Oke, ingat ya. Next. Ini larangan sabri tadi terusannya ya, banyak ini ya. Nanti dilihat semua itu tidak usah saya jelaskan lagi. Ini juga ya. Kemudian ini batas kota. Masuk kota haram dan kota halal itu. Kota tidak haram, sekarang itu masih suci ya, kota suci gitu ya. Nah, ini kalau kita dari Jeddah ada tanda rehal. Ini anunya apa? Gapuranya ya. Bapak Ibu, kemudian perjalanan kita ini malam hari ya. Kemudian kita akan masuk. Ini tanda tugu, ini tugu untuk masuk ke tanda batasan. Dari dulu zaman 90-an saya berangkat tugunya masih kayak begini. Sebelah sini ada Masjid Aisyah. Kalau kita dari Madinah kita lewat ini. Kalau dari Mekah kita lewat ini. Lewat Gapura tadi. Tapi kalau kita mau berangkat ke Madinah nanti lewat lagi dari Mekah Madinah ya. Ke gelombang kedua. Nah di sini ada masjid yang namanya Masjid Aisyah Tan'in. Ini masjid untuk mikot yang seperti kita tadi mikotnya di Bir Ali. Untuk orang penduduk Mekah itu dia ngambil mikot di sini. Dia pakai ihram di rumahnya atau dari hotel. Kalau kita main umrah sunnah dari hotel kita pakai ihram, pakaiin ihram ya semuanya komplit. Masuk ke sini sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita naik kendaraan itu kena sewa banyak. Kemudian di situ kita niat, ya labbaik Allahumma umratan itu sunnah. Itu untuk yang kedua kali, dari 3 kali dan seterusnya. Karena ada waktu panjang di sana. Kalau mau melaksanakan umrah 2-3 kali ya silakan, asal kuat gitu ya. Di sini tempat ngambil mikatnya. Nah kalau ambil pakaian kemudian kita melaksanakan umrah seperti biasanya. Ibu-ibu, Bapak, ini kota Mekah di malam hari. Ini tower Zam-Zam ya. Tower Zam-Zam di sini. Tower yang paling tinggi sekali. Saya sebetulnya bukan senang kayak gitu, saya sedih sekali. Tahun 19-an itu tidak ada bangunan yang setinggi-tinggi ini. Ya.
Karena dulu para ulama itu tidak sepakat kalau ada bangunan yang melebihi tower dari Masjid Haram. Tapi demi fulus, demi uang, itu bangunlah begitu tinggi-tingginya hotel, 30, 40, 60 lantai dan seterusnya. Bayangin Bapak Ibu, karena demi fulus tadi, ya. Sehingga terjadi seperti ini, ya. Masya Allah, sudah tidak tertata dengan baik lagi, kotanya sudah semerawut gitu. Tapi kalau kota Madinah bagus, masih tertata semuanya, ya. Bapak Ibu, ini kota udah masjid udah ada pengembangan. Ini pengembangan di sini, ya. Sudah yang baru, masjid baru ini, ya. Nah ini sudah hampir sempurna ini, ya. Kalau bapak-bapak nanti dapatnya di Jarwal, itu artinya masuknya dari sini, dari sini. Kalau dari Jarwal, kalau bapak dapat Mispalah dan seterusnya masuknya dari sini, nah, ya. Kalau bapak masuk dari Ajiat di sini masuknya sebelah sini. Ini ada di sini ada Istana Raja, ini Ajiat. Jadi itu nih, bapak dapat di mana? Oh di Ajiat, punya gambaran di sebelah sini, ya. Sebelah kanannya Tower Zam-Zam, ya. Kalau dapat di Mispalah antara Hilton, ini Hilton, ya. Antara Hilton di sini maksudnya, ini Hilton, ya. Di sini jalannya ke sini atau jalan sebelah sini, ya. Masuk ke sini terus sampai sana nanti. Nanti penginapan kita di sana ini, jauh sini. Nggak usah berharap di sini. Tak omong isi sana itu. Waduh, kono ke lo. Wah, sana sini lo. Jauh banget itu ya. Itu. Tapi tidak apa-apa. Tadi kan udah komitmen. Yang penting datang ke sana bisa ibadah. Kono wes ya. Nah sekali-sekali kan kita lama di sana. Kalau umroh itu 9 hari balik ya. Sekali-sekali bapak ada waktu. Nanti kalau dapatnya daerah Ajiat sini, sekali-sekali datang di jalan-jalan sini ya. Melihat masjid baru, bagus masjidnya. Bagus banget masjidnya. Datang ke sini. Jangan sampai nanti sampai ke kota, sampai di Mekah enggak pernah ke sini ditanya orang, "Mas, masjid barunya kayak apa ya?" Waduh, neng Dio sebelah ini lah, jangan. Datanglah ke sana, ya. Ya sini. Nanti kalau bapak-bapak dapat di daerah terowongan di Aziziyah daerah sini, nah, berarti itu lewat terowongan dan bisa jalan kaki, mesti naik bus solawat namanya, rebutan itu. Makanya fisiknya kudu kuat. Rebutan rame banget, apalagi mau pulang. Dulu saya itu ceritanya, ini cerita itu pengalaman. Zaman saya dapat di Aziziyah, saya pokoknya ada hampir kata, pernah dapat semuanya daerah ini. Jadi pengalaman. Jadi kalau sampai dapat di Aziziyah, di sebelah sini Aziziyah itu, ini kan nanti ada terowongan di sini, masuk terowongan sebelah sini. Nah, pada waktu terminal kita di bawah terowongan sini, bawah terowongan ini. Nah, saya waktu sholat isya itu udah lari sama istri lagi ke sana dulu, mendekati tempat bis. Pada itu tuh rame. Jadi setelah assalamualaikum Melayu bus itu. Kenapa? Rebutan apa? Bis. Kalau enggak nanti bisa jam 11 malam baru sampai ke rumah. Pada suatu tengis kalah itu. Satu-satu sekali enggak apa-apa sih masjid sholat isya ini ya. Masih banyak yang lain lagi. Tapi itu tetap memenuhi syarat ya. Nah Bapak Ibu, ini ya Masya Allah. Wah bagusnya ya Allah ya. Seneng ya. Penginding itu saya, Masya Allah, bagus. Ini tidak ada tempat yang seindah ini Bapak. Saya itu udah keliling hampir 3/4 dunia, Eropa, daerah timur tengah mana-mana saya datangin. Saya belum menemui tempat seindah ini. Di Vatikan itu yang bisa kita lihat, tidak seindah ini, tidak sebesar ini tempatnya. Dan jamaah tidak seperti non-stop 24 jam. Di Vatikan itu hari Ahad aja tidak ada orang yang ke gereja. Orang cuma di pelataran toh, jalan-jalan masuk di museum itu toh. Ya, tidak ada. Makanya saya kalau sudah datang kemana-mana, ke Eropa, ke Amerika, mana-mana itu saya tidak mau lagi. Cukup nanggeni wae. Tapi nak saban bulan saya mau. Ya ada rombongan mau umroh, Pak Zainal saya diantar tak terke, wong 40 tak terke. Masalah biro itu gak main, itu bayar gitu ya. Kalau mau ndak bayar yo bisa tak terke neng kumpulnya di Jeddah. Mangkat to dewe-dewe nang kono ketemu di sana. Itu gratis. Nah, ini ya Bu ya, nyenengin. Nah, kita terus. Nah, kemudian kita tawaf. Tawaf aja diajari tadi. Udah belum? Tawaf ngelilingi 7 kali putaran dan seterusnya udah toh? Makanya rukunnya umroh itu ada berihram, niat di mikot, tawaf, sa'i, tahallul. Sekarang kita selesaikan dulu masalah tawaf selesai. Ibu-ibu udah paham semua tawaf itu, udah akan dijelaskan meneh. Udah bingung, kono ngomong gini, ngomong ini, enggak mau saya. Terus saja ya. Saat tawaf kita sa'i, ya.
Terus Tawaf, ini sedikit. Ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail termasuk di dalam Ka'bah. Makanya tidak boleh kalau kita itu umrah masuknya sini. Udah tidak boleh. Tetap harus keliling ini. Tidak boleh megang-megang ini, nempel-nempel tidak boleh kalau kita tawaf. Harus ada jaraknya. Ya, karena di sini ada wangi-wangian. Tidak boleh orang berihram itu tidak boleh ada wangi-wangian. Terus, ya ini padat sekali. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini pintunya Ka'bah. Ini pintunya Ka'bah. Ini namanya multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ingat-ingat ya, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ini tempat yang mustajab berdoa. Bisa ibu-ibu berdoa mepet di sini karena orang berebut di sini untuk mencium Hajar Aswad. Masuk aja ke sini, menggok sini siti udah rada aman. Tidak akan ditabrak orang, ya. Tapi udah pengalaman udah 2-3 kali masuk ke baru masuk ke sini ya, nyari-nyari tempat yang strategis. Nah, kemudian di sini banyak orang berebutan memegang Ka'bah, mencium Ka'bah, nempel Ka'bah. Kira-kira syirik apa enggak? Syirik kalau kita mohon ya Ka'bah lunasi utangku. Itu syirik. Wahai pemilik rumah yang penuh berkah ini, syirik apa enggak? Siapa itu berarti? Allah. Narasinya dirubah, jangan terus wahai Ka'bah, sak tak kangen nih, nak aku sholat ngadap kue ki. Aku dikabulke dongaku ya, anakku orang duwe bojo dan goleke ya. Enggak oleh gitu ya. Aku duduk goleki bojo ya, enggak oleh gitu ya. Tapi ya Allah, minta pada Allah, di depan rumahmu ini, rumahmu yang penuh berkah ini, aku mohon ya Allah, masalah-masalahku tidak terselesaikan, tolong diselesaikan ya Allah. Karena apa? Prinsipnya semua manusia itu punya masalah. Walaupun cilik, neng omah bojone galak ya masalah. Dungo neng kono, neng depan Ka'bah, nyekel Ka'bah, ya Allah, bojoku galak banget ya Allah. Tolong lembutkan hatinya untukku ya Allah, sampai hayat kami, biar hatiku tentrem. Ada nggak yang bojone galak, Bu? Ono? Oh, enggak ada, aman ya. Bapak-bapak ada nggak ibu yang galak? Ibu-ibu, laki-laki itu paling jengkel, paling sakit hatinya kalau ibu-ibu galak. Kalau lemah lembut, datang disambut segala macam itu, masya Allah ya. Ya Bapak. Oh, gitu. Kadang yo. Makanya jangan jadi ibu yang galak. Oh itu sederhana kok, masuk surga itu sederhana kok. Sholat 5 waktu, puasa, berbakti pada suami, masuk surga. Sekarang ini semakin angel ibu-ibu itu bakti pada suami. Karena apa? Ibu-ibu kan banyak di luar sekarang. Kerjalah macam-macam, antar anak sekolah di mana-mana. Nah disitulah banyak ternyata tukar ilmu sama teman-temannya. Ya kan? Bojoku napai siti bang Adi Senin ya kon boleh duit kon segep nyambut gawe. Bojoku kok lemes ya nih bu. Wis kuwi tuku kan kuat siti ben kodok kuat lah. Wah macam-macam ceritanya gitu loh ya. Ini yang saya ya. Refreshing bisa piro nih. Aku rasa setengah jam sampai. Ini ibu-ibu, ini tidak laki-laki, tidak perempuan sih. Tidak laki-laki, tidak perempuan, ya ayu, ya elak, ya rasanya gak mikir. Yang penting bagaimana saya bisa mendekap Ka'bah. Tapi catatan niatnya ditoto sih, ya. Niatnya ditoto dulu. Mendekat Ka'bah tidak apa-apa, kita rindu sama Ka'bah, sama Allah yang ada. Rumah yang penuh berkah ini, ya. Udah, berdoa di sini tidak apa-apa. Berdoa kepada Allah. Ya, kayak kita sholat ngadap mana? Madhab Ka'bah. Pada saat kita berdoa, tapi kita menghadap aja. Pada hari ini saya ketemu dengan Ka'bah, aku rindu rumahmu ya Allah. Rumahmu yang penuh keindahan, penuh berkah ini. Bapak Ibu, berkah itu apa sih? Saya itu hanya niten ilmu niten nih. Saya berangkat haji tahun 90-an. Saban 5 tahun berangkat, 5 tahun sampai Covid, ya. Saya melihat perkembangan Masjidil Haram. Dari tahun ke tahun semakin meningkat, semakin indah, semakin banyak orang yang datang. Semakin ramai masjid itu. Sampai nggak cukup masjid itu. Artinya barokah itu semakin bertambah, semakin indah, semakin bahagia, semakin senang. Dulu ibu-ibu sama istrinya, sama suaminya kerja mati-matian untuk makan, untuk susu dia kangelan. Karena rumah tangganya berkah, rumah tangganya penuh ibadah, rumahnya penuh baca Al-Quran dan seterusnya, rumah itu penuh berkah, rezeki bertambah, ya, anak-anak bisa dididik dengan baik, anak-anak soleh.
Itu namanya rumah penuh berkah. Perkawinannya berkah, ya, tambah bahagia sampai menghantarkan kita berpisah pada waktu Allah memanggil kita. Kan gitu. Itulah namanya rumah yang penuh berkah. Rumah kita penuh berkah, aman, tentram, sejuk. Coba aja kalau mau ibu di rumah itu baru bapak masuk dodok-dodok assalamualaikum, ibu mau ngungut wae. Orang nyepai kopi, orang tak kopi pak itu duit piro. Itu duit piro pak, kagak ngono ya ta. Ayem bapak-bapak itu ya. Insya Allah itu jannah bagi ibu Adi ada ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini ya ibu-ibu ya, ini sama laki-laki. Ini pintunya apa ini? Rebutan. Rebutan nah ini. Ini hanya sekedar contoh saja, tapi walaupun sudah tahu ya. Ini contoh bahwa seseorang akan melaksanakan ibadah. Dia turun, kemudian dia baca apa? Baca melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah. Dia terus, kemudian dia nyari apa? Dia nyari Hajar Aswad. Nyari aja, dibuka. Ini dibuka ya. Kita dibuka kalau mau masuk udah buka seperti ini. Dia mencari Hajar Aswad, ketemu. Dia berbalik badan, menghadap pojok, ya. Nah, balik badan ke pojok. Bismillah, Allahu Akbar. Ini udah pasti ya. Kemudian dia jalan, ramal 3 kali. Tapi kita tidak mungkin karena padat ya, dia ramal, lari. Nah. Tapi tidak mungkin karena ini sepi. Sampai 3 kali putar. Ya, seterusnya dia berputar biasa, ya. Sampai selesai, ya. Nah. Ini orang berebut mencoba Hajar Aswad kayak gini nih. Bapak boleh nyoba, ya, tapi jangan ikut. Saya ingin menyampaikan rahasianya bagaimana caranya mencoba Hajar Aswad, ya. Nah ini musim panas. Oh, payung boleh. Tapi bapak tidak boleh pakai topi kalau pada waktu pakai ini ya. Pada waktu kita ihram ya. Kalau biasa tidak apa-apa. Kemudian dia sholat di belakang makam Ibrahim. Ini mesti sudah jelaskan semua pada waktu masalah tawaf, ya. Ini sistematikanya aja belakang makam Ibrahim. Kemudian habis itu minum air zam-zam, ya. Habis sholat berdoa. Apa yang kita cari pas di multazam, kita berdoa di sana, ya. Cari di sana berdoa. Karena ibu-ibu ini mandiri, artinya hajinya mungkin tidak ada pembimbing, hanya apa? Pembimbing biasa, bukan orang di sana, sehingga harus paham ilmunya dulu, ya. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu berdiri, itu sunnahnya. Saya menghadap Ka'bah, ya. Baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an dan seterusnya. Itu ya. Atau doa apa saja pada waktu. Tinggalkan sedikit, gepiuran kepalanya, gosok kepala, mukanya dan seterusnya. Ini tawaf selesai. Oh masih panjang ya ini ya, masih soal. Ini sa'i ya. Mesti sudah jelaskan juga. Sa'i depan ini ya. Depan ini. Kemudian habis sa'i, ini tempat sa'i ya. Sa'i sepanjang ini. Jadi ini pintu Ka'bah. Ini kalau ibu-ibu hilang ketinggal, enggak usah panik. Selesaikan dulu tawafnya. Karena tawaf rukun. Habis itu nanti dia ketemu terakhir di pintu Hajar Aswad, ada pintunya. Lurus saja ke sini. Sudah selesai 7 kali putaran. Lurus ke sini maka minum air zam-zam tadi. Kemudian dari sini naik ke sini. Ya. Ingat-ingat ya. Ingatnya itu di depan pintu Ka'bah. Ya, ke kiri sedikit itu tempat minum air zam-zam. Di sini bawah sini. Minum air zam-zam kemudian ke sini, naik sini. Masuk ke sini, naik ke sini menuju ke sofa. Ya. Oke. Nah, ini sofa ya di sini. Dulu terbuka, sekarang tertutup, ya. Kemudian ini tempat mulai kita di sini, ya. Mulainya di sini. Kita menghadap ke sana. Ini saya tidak jelaskan lagi, nanti ada anunya ya, sudah dijelaskan ya. Kemudian ini kita mulai dari sini. Nah, ini tempat sa'i. Orang-orang yang pakai sepedasi roda di dalam ini, ya. Kalau kita di sini, ya. Senang ibu-ibu ya, kita udah sampai sa'i, sekali capek tapi memang. Tapi capeknya itu capek senang. Ibu-ibu saya bayangkan selama senangnya itu, bayangkan senangnya selama kita berada di sini. Ini ada lampu hijau di sini ya. Lampu hijau di sini nanti bapak lari kecil, lampu hijau itu Rabbil Firman Hamba Kubat Akaram di sini ya. Di sini. Ya lampu hijau di atas lampu hijau ya. Kemudian ini terus lampu hijau ini lagi kecil di sana ya. Setelah itu sampailah kita di Bukit Marwah. Selesai doa di Bukit Marwah ya. Kemudian kita tahalul. Tahalul ada syaratnya. Mesti udah paham semuanya. Ibu-ibu juga hati-hati ya, tahalul jangan terus dibuka. Ibu-ibu seperti ini. Tahalul ya. Dibuka dulu sedikit, jangan dikeluarkan rambutnya karena masih dalam keadaan ihram. Ya.
Kemudian Bapak dan Ibu, nah selesailah satu prosesi sebagian dari ibadah umroh. Sebetulnya materi ini ada 2 session. Ibadah umroh selesai, besok kita sampaikan untuk haji. Tapi karena kita dikejar waktu, besok ada praktek. Makanya saya jelaskan dulu sampai paling-paling 1/4 jam, lebih jam 8 1/4. Karena saya juga jadi panitia nganten diundang-undang balik, ya. Nah, Bapak dan Ibu, masya Allah ya. Jadi session pertama selesai, umrohnya selesai. Kalau perlu dievaluasi umrohnya tadi, ya. Mudah-mudahan aman semua. Nah, kita menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Jadi 8 Zulhijjah, Bapak di Tamato tadi di kemah kembali ke hotel dan seterusnya, minum-minum, kemudian makan-makan dulu di sana sampai kita nunggu tanggal 8 ya.